Nah, di dalam pengukuran dan analisis data hujan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama mungkin terkait dengan beberapa pengertian dan juga sifat data hujan itu sendiri. Walaupun minggu lalu kita sudah bahas beberapa tentang informasi terkait dengan hujan, dimulai dari bagaimana proses pembentukan awan, gitu ya, kemudian bagaimana proses mekanisme pembentukan butir hujan, dan terakhir kita juga membahas tentang tipe-tipe hujan berdasarkan bagaimana mekanisme pengangkatan massa udara. Mudah-mudahan Anda sudah memahami hal tersebut. Nah, kemudian nanti setelah kita mengetahui kira-kira bagaimana sifat data hujan, kemudian kita akan lihat bagaimana kira-kira kita melakukan pengukuran, ya, terhadap data hujan ini. Nah, di dalam pengukuran nanti kita akan berbicara tentang alat, gitu ya. Kemudian nanti metode pengukurannya seperti apa. Nah, setelah nanti kita dapatkan data, baru kita akan lakukan analisis. Nah, ini akan kita coba bahas di bagian yang ketiga, kira-kira bagaimana analisis data hujan itu dilakukan. Ya. Baru kemudian dilanjutkan tentang sebaran dan pola hujan baik di dunia dan maupun juga di Indonesia. Saya akan mulai dengan topik yang pertama tentang pengertian dan sifat data hujan. Nah, untuk memahami curah hujan, seperti yang minggu lalu kita bahas, di dalam curah hujan itu ada dua definisi, ada yang disebut dengan presipitasi dan ada yang disebut dengan curah hujan. Ya, mudah-mudahan Anda sudah paham ya. Jadi apa yang dimaksud dengan presipitasi, apa yang dimaksud dengan curah hujan. Jadi kalau presipitasi, kalau kita ingat kembali, presipitasi itu adalah segala bentuk curahan, baik dalam bentuk cair ataupun padatan, yang jatuh dari atmosfer dan sampai atau diterima di permukaan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan curah hujan itu hanya bagian dari curahan yang berbentuk cair. Nah, di sini dikatakan yang dimaksud dengan curah hujan itu adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar. Jadi permukaannya harus datar, gitu ya. Nah, selama periode tertentu dan diukur dalam satuan tinggi, ya, di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi misalkan proses evaporasi, runoff, dan infiltrasi. Jadi artinya apa? Artinya curah hujan yang terukur itu harus di dalam permukaan datar, dan nanti hasil pengukuran itu disampaikan dalam bentuk satuan tinggi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi curah hujan tadi adalah jumlah air yang jatuh di permukaan datar dan diukur dalam satuan tinggi. Nah, satuan yang digunakan karena kita mengukur dengan satuan tinggi itu dia menggunakan satuannya itu adalah milimeter, ya, atau juga satuan inci. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa menggunakan satuan tinggi? Mengapa tidak menggunakan satuan volume? Misalkan, kenapa curah hujan itu disampaikan dalam misalkan dalam satuan meter kubik, gitu ya. Jadi sekian meter kubik atau sekian mungkin kilometer kubik, gitu, atau ya, satuan-satuan yang lain yang satuan volume. Nah, kalau kita perhatikan mengapa menggunakan satuan tinggi, karena ini fungsinya itu adalah untuk mereduksi faktor luas. Ya. Apa yang dimaksud dengan mereduksi faktor luas? Sebagai contoh, misalkan saya berdiri di suatu tempat, gitu ya, di lokasi A. Kemudian kalau misalkan saya gunakan satuan volume untuk menyatakan berapa curah hujan yang jatuh di lokasi A, maka saya akan mengatakan curah hujan yang jatuh tersebut selalu terkorelasi dengan luas. Sebagai contoh, misalkan saya katakan bahwa curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut adalah 1 meter kubik untuk luas 1 hektar. Ya. Nah, pada saat saya menyatakan misalkan curah hujan yang sama di luasan yang berbeda, misalkan 2 hektar, maka saya akan menyatakan 2 meter kubik per 2 hektar. Artinya apa? Di satu lokasi yang sama, kita akan menyatakan nilai curah hujan yang berbeda-beda. Nah, itu mengapa satuan curah hujan dinyatakan dalam satuan tinggi. Ya, jadi fungsinya adalah untuk mereduksi faktor faktor luas tadi. Kemudian yang kedua yang perlu juga istilah yang perlu kita pahami ada yang disebut dengan istilah hari hujan, ya, HH. Nah, hari hujan ini adalah merupakan satu hari atau disebut dengan periode 1 hari 1 malam, jadi 24 jam, di mana curah hujan yang terkumpul terakumulasi lebih besar atau sama dengan 0,5 mm. Jadi
Jika pada periode tersebut curah hujan di wilayah tersebut lebih besar atau sama dengan 0,5 mm, maka hari tersebut disebut dengan hari hujan. Nah, kalau kurang dari itu berarti hari tersebut tidak hari hujan, gitu ya. Jadi, tapi curah hujan yang jatuh walaupun kurang dari 0,5 mm tetap dihitung ya, sebagai curah hujan akumulasi nantinya. Nah, itu definisi hari hujan. Sehingga kalau kita kumpulkan, misalkan dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berapa jumlah hari hujan, nah itu nanti yang menyatakan nilai dari hari hujan. Misalkan Januari 15 hari hujan, ya, Februari misalkan 10 hari hujan, dan seterusnya. 235 hari hujan per tahun misalkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah intensitas hujan. Nah, pada saat tadi kita mengatakan bahwa hari hujan dan juga curah hujan, jadi ada jumlah air yang jatuh ke permukaan. Nah, kemudian pada saat kita membagi jumlah hujan yang jatuh per waktu kejadian, nah itu yang disebut dengan intensitas hujan. Jadi misalkan berapa curah hujan yang jatuh per 30 menit, berapa curah hujan yang jatuh per jam, berapa curah hujan jatuh per hari, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan intensitas hujan. Jadi jumlah curah hujan dibagi dengan selang waktu terjadinya hujan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan intensitas hujan. Jadi itu kira-kira 3 hal terkait dengan curah hujan. Ada yang disebut dengan apa definisi curah hujan itu sendiri, kemudian bagaimana apa yang disebut dengan hari hujan, kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana terkait dengan intensitas hujan. Nah, saya akan lanjutkan dengan sifat data hujan. Nah, seperti kita tahu, hujan banyak yang mengatakan mengapa di sini hujan, di tempat lain yang tidak jauh dari saya berdiri misalkan tidak terjadi hujan. Jadi hujan itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, variasi yang sangat besar. Ini berbeda dengan suhu. Kalau suhu mungkin seperti di Indonesia rataannya hampir sama, ya. Rataan suhu itu hampir sama. Tapi untuk curah hujan berbeda. Curah hujan memiliki variasi yang cukup besar. Jadi di satu wilayah, baik secara spasial, artinya secara kewilayahan, itu dia akan memiliki variasi yang cukup besar. Demikian juga secara temporal, secara waktu. Kalau suhu misalkan, suhu hari ini misalkan 25 derajat Celcius, mungkin besok hampir sama rataannya 25 atau 26, tidak terlalu jauh. Nah, sedangkan curah hujan itu berbeda. Hari ini mungkin hujan sekian milimeter, mungkin besok bisa jadi tidak hujan sama sekali. Ya, jadi variasi secara waktu, temporal, dan secara spasial itu sangat besar. Jadi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan bahwa curah hujan memiliki sifat data yang discontinue. Berbeda dengan suhu. Kalau suhu merupakan data yang continue. Ya. Jadi suhu itu bisa dikorelasikan antara kejadian hari ini, kejadian besok, atau nilai suhu hari ini, suhu 2 jam kemudian, suhu 3 jam kemudian, dan seterusnya. Itu bisa dikorelasikan karena terkait cukup tinggi, ya, antar waktu. Nah, berbeda dengan curah hujan. Curah hujan itu datanya bersifat discontinue. Artinya apa? Artinya data curah hujan saat ini itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi misalkan 3 jam ke depan, gitu ya. Atau bisa juga digunakan sebagai patokan untuk melihat bagaimana atau apa yang terjadi di esok hari atau beberapa hari kemudian. Jadi itu merupakan salah satu sifat hujan. Nah, dengan demikian, karena variasi yang cukup besar dan data yang kontinu itu, maka data hujan umumnya bukan di rata-rata, tetapi diakumulasi. Jadi kalau kita memiliki data hujan harian, pada saat kita membuat data mingguan, 10 harian, bulanan, dan tahunan, maka data tersebut umumnya itu diakumulasi. Jadi data hari per hari tersebut dijumlahkan, kemudian kita dapatkan data dalam 1 minggu. Jadi berapa jumlah curah hujan dalam minggu tersebut. Kemudian kalau kita 10 harian, misalkan, maka kita akan mendapatkan jumlah curah hujan dalam 10 hari. Bulanan dan juga tahunan juga demikian. Ya. Jadi itu kira-kira sifat hujan. Nah, kemudian dengan demikian, karena kita memiliki variasi yang cukup besar, kemudian data yang sifatnya discontinue, gitu ya. Nah, maka kita memerlukan periode pengamatan yang cukup panjang untuk mengetahui bagaimana karakteristik curah hujan di suatu wilayah. Maka kita memerlukan pengamatan atau periode pengamatan yang cukup panjang untuk wilayah tersebut. Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan atau memberikan karakter atau mengidentifikasi karakter curah hujan dari satu wilayah hanya dengan menggunakan data 1 tahun saja, ya, apalagi hanya cuma 1 bulan, ya. 1 tahun saja itu masih belum cukup,
Jadi kita perlu data waktu pengamatan yang cukup panjang, ya. Kalau iklim itu sekitar 30 tahun. Nah, tapi kalau misalkan kita punya data yang cukup panjang, misalkan selama 10 tahun, itu mungkin masih dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi bagaimana karakteristik hujan di wilayah tersebut. Jadi sebagai contoh misalkan maksimum, ya, nilai rataannya, kemudian bagaimana nilai statistik yang lain. Nah, itu yang digunakan sebagai identifikasi karakteristik curah hujan di wilayah tersebut. Nah, kemudian bagaimana halnya seperti tadi, data tersebut bersifat diskontinu secara spasial. Ya. Jadi kita tidak bisa juga mengidentifikasi nilai curah hujan di satu wilayah dengan menggunakan data di wilayah lain. Namun demikian, kita tidak juga bisa menempatkan alat tersebut di setiap wilayah. Artinya cukup rapat, sangat sulit karena itu terkait dengan biaya, ya, juga waktu pengamatan dan sebagainya. Namun demikian, alat-alat tersebut akan memiliki jangkauan berapa luasan yang bisa diwakili oleh satu alat. Nah, ini sangat tergantung dari tipe, dari topografi dan juga sifat hujan tersebut. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan sifat hujan. Jadi variasi yang cukup besar, kemudian ada sifat data yang diskontinu, gitu ya. Kemudian ada periode pengamatan yang diperlukan, periode pengamatan yang cukup panjang, ya, perlu maka akumulasi data harian dan seterusnya. Nah, terkait dengan alat ini adalah beberapa contoh tipe topografi, dan kemudian dari alat tersebut kira-kira berapa luasan yang bisa diwakili. Sebagai contoh, ini kalau misalkan di dataran rendah di wilayah tropis atau subtropis, satu alat itu mampu mewakili sekitar 600 sampai 900 km persegi, ya, untuk satu alat. Nah, ini sekitar luas maksimum sampai 3.000, ya, yang bisa diwakili. Nah, semakin memiliki topografi, misalkan pegunungan, gitu, maka luas alat yang bisa diwakili atau luas wilayah yang bisa diwakili oleh satu alat itu semakin kecil, ya. Jadi semakin memiliki topografi. Nah, untuk wilayah-wilayah yang bersifat lokal, ya, tidak merata, itu juga semakin kecil, misalkan suatu pulau, gitu ya. Nah, sedangkan wilayah-wilayah yang homogen, misalkan daerah gurun, daerah kutub dan sebagainya, maka luas alat yang bisa luas wilayah yang bisa diwakili oleh satu alat itu semakin luas, ya. Jadi sebagai contoh misalkan gurun di sini mampu mewakili sekitar 1.500 sampai 10.000 km persegi, ya, untuk satu alat. Artinya hal yang bisa dilihat dari sini adalah bahwa semakin homogen suatu wilayah, maka satu alat bisa mewakili luasan yang lebih luas, ya. Jadi semakin homogen. Semakin heterogen, maka dia akan diwakili, satu alat itu akan mewakili luasan yang semakin kecil. Nah, itu kira-kira bagian yang pertama terkait dengan karakteristik dan juga beberapa hal terkait dengan curah hujan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya.